Materi hari ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Sebelum masuk ke materinya, apa itu hewan kupu-kupu? Kupu-kupu adalah serangga menawan yang mengalami metamorfosis sempurna, mulai dari tahap telur, ulat, hingga kepompong sebelum akhirnya menjadi dewasa. Dengan sayapnya yang bersisik indah dan berwarna-warni, hewan ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memegang peran vital sebagai penyerbuk alami bagi tanaman. Melalui alat mulutnya yang disebut proboscis, kupu-kupu menghisap nektar bunga sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan flora di alam. Siklus hidup kupu-kupu ada 4. 1. Telur, 2 larva, 3 pupa, 4 dewasa. 1. Tahap telur. Telur kupu-kupu merupakan tahap awal dari siklus hidup atau metamorfosis sempurna serangga ini. Biasanya, induk kupu-kupu akan meletakkan telurnya secara sangat spesifik di bagian bawah permukaan daun tanaman inang agar terhindar dari pemangsa dan paparan sinar matahari langsung. Telur-telur ini memiliki ukuran yang sangat kecil, seringkali hanya seukuran ujung jarum, dengan bentuk yang bervariasi mulai dari bulat, lonjong, hingga berbentuk kubah dengan tekstur permukaan yang unik. Di dalam cangkang keras yang disebut korion, embrio berkembang hingga akhirnya menetas menjadi larva atau ulat yang siap mengonsumsi daun di sekitarnya sebagai sumber energi utama untuk tumbuh. 2. Tahap larva. Larva kupu-kupu atau ulat merupakan tahap dalam siklus hidup yang sangat krusial karena fokus utamanya adalah mengonsumsi makanan secara aktif untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Selama fase ini, ulat akan memakan daun dari tanaman inang tertentu untuk mengumpulkan cadangan energi dan nutrisi yang melimpah. Karena tubuhnya yang sangat lunak terus membesar, ulat akan mengalami beberapa kali proses pergantian kulit hingga mencapai ukuran yang maksimal. Seluruh simpanan energi yang dikumpulkan pada tahap larva ini nantinya akan menjadi modal utama bagi transformasi besar saat ia memasuki fase kepompong hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Tahap ketiga, pupa. Pupa merupakan fase ketiga yang sangat krusial dalam siklus hidup kupu-kupu setelah tahap larva atau ulat. Meskipun dari luar tampak diam dan tidak aktif, dalam cangkang pupa yang keras terjadi transformasi biologis yang sangat luar biasa, di mana jaringan tubuh ulat hancur dan disusun kembali menjadi struktur tubuh kupu-kupu dewasa yang sangat lengkap dengan sayap, kaki, dan antena. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung utama selama proses perubahan bentuk tersebut berlangsung hingga akhirnya kupu-kupu dewasa siap untuk keluar dan terbang. 4. Tahap dewasa. Tahap dewasa merupakan puncak dari siklus hidup kupu-kupu, di mana mereka muncul dari pupa dengan bentuk tubuh yang sudah sempurna. Sebagai serangga yang umumnya aktif pada siang hari atau diurnal, kupu-kupu dewasa menggunakan sayapnya yang berwarna-warni untuk mencari pasangan serta berpindah dari satu bunga ke bunga lain, guna menghisap nektar menggunakan proboscis. Selain keindahannya, fase dewasa ini memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai polinator atau penyerbuk alami yang membantu keberlangsungan hidup berbagai jenis tanaman di alam. Secara umum, kupu-kupu memiliki anatomi tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama: kepala atau head, dada atau thorax, dan perut atau abdomen. Sebagai serangga insekta, mereka juga memiliki kerangka luar yang disebut exoskeleton. Pada bagian kepala kupu-kupu, terdapat kompleksitas sistem sensorik yang memungkinkan kupu-kupu berinteraksi dengan lingkungannya. Mata majemuk mereka yang disebut omatidia
mampu menangkap cahaya ultraviolet yang tidak kasat mata bagi manusia, membantu mereka menemukan pola tersembunyi pada kelopak bunga yang menuntun ke sumber nektar. Selain mata, terdapat sepasang antena yang permukaannya dipenuhi dengan ribuan sensor kimia untuk mendeteksi molekul aroma atau feromon di udara. Di bawah bagian kepala, terdapat proboscis, sebuah mahakarya evolusi berupa tabung ganda yang saling mengunci. Alat ini berfungsi sebagai mekanisme pengisap cairan yang sangat efisien, yang akan melingkar dengan rapi seperti pegas jam saat sedang terbang agar tidak menghambat aerodinamika tubuhnya. Pada bagian dada atau toraks, bagian ini merupakan mesin penggerak yang terdiri dari 3 segmen yang menyatu dan dipenuhi oleh otot-otot terbang yang sangat kuat. Disinilah tempat melekatnya 2 pasang sayap yang bersifat membranous, yang strukturnya diperkuat oleh vena-vena sayap. Keindahan warna pada sayap ini sebenarnya berasal dari ribuan sisik kecil yang tumpang tindih seperti genting rumah. Sisik ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberi warna melalui pigmen atau pantulan cahaya atau warna struktural, tetapi juga membantu mengatur suhu tubuh dengan menyerap panas matahari. Selain sayap, pada bagian dada juga terdapat 3 pasang kaki yang beruas-ruas. Salah satu keunikan luar biasa pada kaki kupu-kupu adalah keberadaan organ kemoreseptor di ujung kakinya, yang membuat mereka dapat merasakan kandungan kimia pada daun hanya dengan menginjaknya. Sebuah kemampuan vital untuk memastikan bahwa daun tersebut mengandung nutrisi yang tepat bagi ulat yang akan menetas nantinya. Pada bagian perut atau abdomen, yang merupakan pusat dari sistem pendukung kehidupan internal dan fungsi reproduksi, perut ini terdiri dari 10 segmen yang fleksibel, memungkinkan kupu-kupu untuk menekuk tubuhnya saat proses peletakan telur atau saat kawin. Di dalam abdomen ini, organ-organ pencernaan bekerja mengekstraksi energi dari nektar, sementara sistem peredaran darah terbuka memompa hemolimfa ke seluruh tubuh untuk mendistribusikan nutrisi. Sistem pernapasan kupu-kupu juga berpusat di sini melalui lubang-lubang mikroskopis yang disebut spirakel yang terletak di sepanjang sisi perut. Udara yang masuk melalui spirakel dialirkan melalui jaringan tabung trakea yang bercabang-cabang hingga menjangkau setiap sel dalam tubuh secara langsung. Di ujung abdomen terdapat organ reproduksi yang sangat terspesialisasi, di mana pada betina terdapat ovipositor yang berfungsi untuk meletakkan telur dengan presisi tinggi pada bagian bawah daun agar terlindung dari pemangsa dan cuaca ekstrim. Kesimpulannya, metamorfosis kupu-kupu merupakan siklus hidup luar biasa karena dikategorikan sebagai metamorfosis sempurna, karena melibatkan perubahan bentuk fisik yang drastis. Dimulai dari sebutir telur kecil, kehidupan berlanjut menjadi ulat yang fokus utamanya adalah makan dan tumbuh. Hingga akhirnya ulat tersebut membungkus diri menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong terjadi transformasi biologis yang masif di mana jaringan tubuh ulat tersusun kembali menjadi struktur kupu-kupu dewasa yang memiliki sayap dan kemampuan reproduksi. Proses ini bukan sekadar pertumbuhan, melainkan strategi bertahan hidup yang cerdas agar fase muda dan fase dewasa tidak berebut sumber makanan yang sama di alam liar.